Happy Sunday everyone. Happy Sunday. Happy New Year also. Happy New Year. Ya, kita bersyukur kita bisa menginjak 2025 ya. Enggak semua orang yang bisa menginjak 2025. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar yang memberi kita harapan. Kita injak 2025 dengan confident karena Tuhan kita Allah yang besar. Dan Tuhan kita Allah yang melepaskan semua belenggu-belenggu dosa. Kita punya harapan besar dengan Allah kita. 2025, He is our living hope. Mari saudara-saudara, saya ajak silakan berdiri. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mulai 2025. Tuhan kita. How great a chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah! Hallelujah! Let's praise Him. Hallelujah! Hallelujah! The highest praise for Him. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah! Hallelujah! Praise the one who set me free. Hallelujah! Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion
blood. Declare the grave has no claim on me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Saudara, ibadah minggu pertama di tahun yang baru, kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Amsal 3, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Silakan duduk saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Siapakah kami ini kalau kami boleh ada sampai detik ini? Semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami boleh melalui dan masuk di tahun yang baru. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Semua baik dan tidak ada yang buruk. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah kekuatan dan harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hidup kami di tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau rindu untuk selalu menyertakan Engkau dalam segala laku kami, di dalam apa yang kami buat di tahun yang baru ini. Karena kami tahu, karena kalau kami mengandalkan Engkau, kami menyertai Engkau dalam segala hal. Engkaulah yang akan menolong, menuntun dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati, membawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kami mau mengangkat nama mereka satu persatu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Lily Cheng Tuhan, tak henti-hentinya kami mau berseru kepadamu, biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi untuk Lily Cheng, karena tidak ada yang mustahil di dalam-Mu Tuhan. Walaupun dokter sudah mengangkat tangan, tapi kami memiliki Tuhan Yesus yang akan turun tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Lily ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan semua saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Mereka yang masih dalam keadaan sakit, kami menyebut mereka. Untuk Lilia, untuk Pak Harili, untuk Tante Arlina. Dan juga kami teringat untuk Ibu Nina yang besok akan dioperasi. Oh Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan berkati operasi Ibu Nina besok Tuhan. Tuhan berkati semua peralatan yang dipakai, semua juga para perawat maupun dokter diberikan hikmat untuk dapat mengoperasi dengan baik sehingga kami akan percaya dan melihat Tuhan bekerja dan Ibu Nina akan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk Andrew, di mana kemarin mamanya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Oh Tuhan Yesus, sebagai manusia kami merasa sedih, tapi kami memiliki pengharapan yang pasti dan jelas bahwa Tante sudah bersama dengan Engkau di rumahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah penghiburan yang sejati, kekuatan yang sempurna Tuhan berikan kepada seluruh keluarga untuk dapat menerima ini. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Biarlah kekuatan yang sempurna terus ada dalam kehidupan mereka untuk dapat menerima ini dengan ucapan syukur. Karena apapun yang Tuhan buat adalah baik adanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah penghiburan yang akan dilakukan pada Jumat yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini sehingga melalui ibadah ini keluarga dikuatkan, dan biarlah juga firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi penghiburan bagi seluruh keluarga. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan Pak Edi yang saat ini berada di Jakarta. Tuhan memberkati pelayanan Pak Edi, baik workshop creative preaching, baik juga KKR maupun juga KPR di GKI BSD. Tuhan, biarlah melalui pelayanan ini jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Dan kalau ada yang belum mengenal Engkau, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, boleh banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah juga kami mau berdoa untuk Pak Edi dan seluruh tim. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka juga dari segala sakit penyakit, sehingga mereka boleh melayani dengan baik dan boleh juga menyelesaikan dengan baik. Dan secara khusus Pak Edi boleh kembali lagi di akhir bulan ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Walaupun kami tidak dapat menyebut ataupun mengatakannya di hadapan manusia. Tapi Engkau Tuhan, Engkau mengetahui hati kami yang terdalam. Kami tidak dapat menyembunyikan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mau serahkan setiap pergumulan, masalah dari jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang memiliki masalah dalam kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan kami. Karena itu kami mau serahkan setiap masalah dan pergumulan kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan kami. Terpujilah Engkau Bapa, inilah kami Tuhan, tolong setiap kami untuk lagi semakin setia dan semakin hidup di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, apakah kalian percaya Allah kita besar? Amin. Allah kita akan mendampingi kita di tahun ini. Amin, saudara-saudara. Berikan amin yang paling besar. 1, 2, 3. Amin. Allah kita memang besar. Tidak usah takut. Apapun orang ngomong di tahun 2025, kita percaya Tuhan akan memelihara kita. Amin. Mari kita menyanyi. Tuhan Allah di tengah kita. Silakan berdiri. Mari kita memuji Dia dengan sukacita. Sukacita di awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia
Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Ia besar, lebih besar dari masalahmu. Besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia besar, Dia besar, besar. katakan Dia besar. Besar, besar. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Yes. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan kita ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Dia yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari saudara-saudara, besarkan nama Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, Kemurahannya besar, besar, tiada terkira. tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Amin. jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, Jiwaku ditebus oleh-Nya. sekali lagi yang keras. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Saudara-saudara, pegang dadamu. Jiwaku ditebus oleh Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, jiwaku ditebus oleh Tuhan. Bagaimana engkau bisa bayar? Tahun 2025 waktunya mengucapkan syukur. Selalu berbuat untuk terbaik untuk Dia. Amin saudara-saudara. Amin. Mari kita melanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga akan keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Para asyir silakan menyiapkan. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. mari saudara-saudara silakan berdiri. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, Singing glory, hallelujah, praise the Lord. singing glory, Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami melewati 2024 Tuhan, kami bersyukur segala berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dan untuk 2025 Tuhan, biarkanlah kami menjadi murid yang baik ya Tuhan. Mau terus belajar dari Engkau, mau memberi dengan sukacita, dan juga memberikan apa yang menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan hari ini Tuhan. Pakailah pengurus yang mengurusnya dengan baik, menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan memasuki firman Tuhan untuk tahun ini yang baru. Kita boleh dengan confident berkata, Tuhanku tidak pernah putus-putusnya menyertai kita. Hari ini, 1 jam lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan, sampai akhir tahun ini. Karena Tuhan dengan anugerahnya menyayangi kita, memilih kita, sehingga kita bisa memperoleh begitu banyak berkat. Biarlah anugerah dari Dia, kasih sayang Dia cukup untuk kita semua. Amin saudara-saudara. Jangan minta terlalu lebih. Penyertaan Tuhan, anugerahnya cukup buat kita. Mari kita nyanyi penyertaan-Mu. Yang wanita dahulu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
hadir-Mu di hidupku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu pria saja. Mari pria. Penyertaan-Mu Tuhan. Mari pria bernyanyi. Terima kasih pada Tuhan. Dia hadir di hidupmu. Tidak pernah engkau ditinggalkan sendirian. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerahnya. anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari saudara-saudara, penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari saudara-saudara, saya anggap berdiri semua. Kita mau bersyukur. Anugerah-Mu, Anugerahnya. Anugerahnya. anugerah. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk anugerah-Mu. Jiwamu ditebus oleh Dia. Bukan karena kekuatanku. Anugerahnya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Cukuplah bagiku. cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Cukup. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, Cukup bagiku. cukuplah bagiku. Oh Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Amin. Kasih sayang Tuhan sumber kekuatan bagi kita, saudara. Saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk adik-adik kita yang akan masuk dalam kelas untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you. We thankful we can enter the new year. And now we surrender our life into your hand. Now we pray for Sunday school children and youth. Bless them, also bless the teacher so they can grow in you. In the name of Jesus we pray. Amen. Ya, beri tepuk tangan untuk juga tim worship kita. Adik-adik kita sekolah minggu akan masuk. Dan saudara, hari ini kita akan dilayani pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Robi. Berikan tepuk tangan. Saya persilakan Pak Robi. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya nanti ditanyai banyak orang, saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2025. Iya. Sebelum kita mau berdoa untuk firman Tuhan, saya terkesan dengan lagu yang tadi dinyanyikan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Itu lagu favorit saya, tapi juga lagu yang selalu mengingatkan saya terhadap indahnya pelayanan di kalangan remaja pemuda. Waktu saya masih 20-an saya sudah melayani di kalangan remaja pemuda. Nah, seringkali mereka itu senang sekali kalau retreat atau camp gitu kan. Di luar kota, wah lagu-lagunya mereka kalau nyanyikan gitu, wah dengan semangat jemaat di sini itu hampir sama saudara sekalian, luar biasa. Padahal di sini jauh lebih tua begitu ya. Kemudian waktu pulang itu kan biasanya naik bus sama-sama gitu kan. Sepanjang perjalanan turun dari gunung itu biasanya mereka kan nyanyi, betul apa enggak? Nah, satu hari nyanyi karena lagu Tuhan Allah di tengah kita itu favoritnya dinyanyikan berkali-kali waktu retreat. Nyanyi mereka saudara sekalian. Nyanyinya begini, Kak Robi ada di tengah kita besar-besar. Saya bilang gini, awas. Ya, tapi memang betul Allah kita adalah yang maha besar. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Saudara sekalian, kita pagi hari ini akan merenungkan satu topik tentang bergantung total kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita terlebih dahulu akan meminta pertolongannya supaya penyampaian firman Tuhan ini tidak hanya kita terima secara kognitif, tidak hanya menyentuh perasaan kita, membuat kita terharu dan menangis, tetapi firman Tuhan yang disampaikan diurapi oleh Roh Kudus mentransformasi kita, menjadikan kita murid Kristus yang makin komited kepada Dia. Mari kita bersama-sama sehati masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, ya dan amin bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha berhikmat. Dan kami sungguh ya Tuhan menyadarinya. Dan ketika kami tadi menyanyi, memuji Engkau, kiranya itu keluar dari dalam lubuk hati kami. Satu pujian yang akan menggetarkan kami dan mentransformasi kami juga. Saat ini kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu diuraikan. Minta tolong ya Tuhan, Engkau mengurapi kami, menerangi hati dan pikiran kami supaya tidak melayang kemana-mana. Bisa berkonsentrasi, bisa memahami, dan lebih daripada itu dimampukan untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan seharian kami. Sehingga kerohanian kami makin hari boleh makin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Ini doa kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Satu topik bergantung total kepada Allah. Ini adalah satu topik yang sudah biasa. Di awal tahun itu banyak dikhotbahkan saudara sekalian. Tapi bagi saya tidak jadi masalah.
Karena yang penting bukan berapa banyak kita sudah mendengarkan topik yang semacam ini. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa banyak kita menyadarinya dan bersandar kepada dan bergantung total kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara sekalian. Saya akan melandasi dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, ya Yahweh, Tuhan kami, Adonai kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakimu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Yahweh Tuhan, Tuhan Adonai kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, manusia secara kodrati, secara lahir, secara natur, itu adalah makhluk sosial yang mutlak butuh orang lain, yang mutlak butuh Tuhan. Enggak Pak, Tarzan sendirian di hutan. Even Tarzan perlu teman. Ada monyet dan lain sebagainya. Benar apa enggak? Manusia adalah makhluk sosial. Amy Smith, dia adalah seorang psikolog di William Alanson White Institute. Itu sebuah pusat pelatihan dan perawatan psikoanalitik untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di New York City. Menyebutkan bahwa sejak awal kehidupan manusia itu butuh orang lain. Nah, kalau saya membaca ini pasti di antara kita tidak ada yang mengatakan tidak. Benar bukan? Sejak awal hidup kita itu butuh orang lain. Tidak ada di antara kita yang begitu saktinya. Lahir sendiri, loncat sendiri dari rahim ibunya. Even Superman aja dilahirkan sama orang tuanya, bukan di planet Krypton, iya kan? Kemudian tumbuh berkembang, main-main, preschool, semuanya tidak akan sendirian. Ada yang bilang sendirian. Kita itu homeschooling. Ya, homeschooling itu diajar sama orang tuanya. Benar apa enggak? Homeschooling itu juga ada kemudian beberapa kelompok homeschooling itu kumpul sama-sama di park. Supaya apa? Anak-anak yang di homeschooling itu tidak home alone, tidak sendirian. Tapi mereka bisa bersosialisasi. Itulah. Kita itu adalah makhluk sosial. Enggak bisa lahir sendirian, kemudian mati pun juga sendirian. Sudah beli di Rose Hill, tanah, kemudian berdiri di situ, mati. Enggak ada saudara sekalian ya. Makhluk sosial itu adalah realita kita. Jadi kita enggak bisa itu hidup sendirian, menyepi. Tapi di dunia modern di abad ke-21 ini rupanya banyak orang yang melawan arus saudara sekalian. Banyak orang yang tidak senang bergaul dengan orang yang lain. Menarik diri. Entah karena itu sifat atau karena kesombongan. Wah, aku kan independen, total independence. Tidak tergantung kepada siapa-siapa. Bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Saudara sekalian, ini
dampaknya adalah akhirnya apa? Orang macam gini ini mengalami satu kelainan kejiwaan yang disebut apa? Loneliness. Loneliness itu bukan karena kita menjauh sementara waktu dari banyak orang sehingga sendirian. Tidak. Ini adalah karena dibuat sehingga merasa loneliness. Perasaan terisolasi, terputus dari orang lain. Oh, cuman gitu aja kan enggak apa-apa sih Pak Robi. Ada banyak orang-orang itu yang memang kalau ngomong enggak bisa, jadi dia itu menyendiri. Ya akhirnya loneliness. Biarin aja. Loneliness ini menurut para pakar psikolog itu adalah hal yang berbahaya. Orang yang mengalami loneliness tidak memiliki cukup koneksi sosial yang berarti. Membuat emosi negatif, kesedihan, kekosongan. Dan ini kemudian bisa menjadi gangguan kejiwaan. Seorang dokter Indonesia yang namanya Dr. Nadia Octavia mengatakan begini, jika terus dibiarkan saudara sekalian, kesepian itu dapat memicu terjadinya gangguan kejiwaan mulai dari depresi, kecemasan sosial, gangguan makan, juga menjadi hoarding, menimbun barang. Pernah punya teman apa enggak yang hobinya hoarding, rumahnya bagus, besar, enggak boleh dimasukin. Saya punya orang yang saya kenal itu enggak boleh rumahnya dimasukin. Kalau ngundang saya selalu di belakang rumahnya, di pationya. Baru tahu kalau masuk ke rumahnya ternyata dengan seukuran saya enggak bisa masuk saudara sekalian. Karena semuanya barang-barang itu. Bisa jadi begitu saudara sekalian. Bisa jadi begitu. Dan akhirnya itu bisa lebih lanjut, lebih parah. Jadi kesepian ini adalah suatu kondisi yang berbahaya seperti bola yang sudah akan menggelinding untuk masuk ke jurang. Itulah kesepian itu. Menurut penelitian lain dari Journal of Psychiatry tahun 2013, kesepian dikatakan sama berbahayanya dengan merokok 15 batang per hari. Siapa di sini yang merokok? Puji Tuhan. 15 batang sehari saudara sekalian. Jadi kesepian, loneliness itu bisa berakibat fatal saudara sekalian. Bisa berakibat fatal. Saudara, seorang jemaat saya itu papa mamanya itu semasa hidup itu tiap hari selalu cekcok. Tapi rupanya cekcoknya ini karena cinta yang saling melekat begitu. Ekspresinya itu bukan saling senyum berpelukan, cekcok saudara sekalian. Loh, buktinya waktu si tantenya ini meninggal dunia saudara sekalian. Suaminya, papanya ini kemudian apa? Mengunci diri di kamarnya. Dengan jendela kamar tertutup. Karena dia perokok berat, dia rokokan di dalam itu saudara sekalian. Mungkin tidak 15 batang per hari. Kesepian sendirian, rokok, enggak tahu berapa batang sehari. 1 tahun 16 saudara sekalian. Menyusul istri tercinta. Mungkin di sana kembali lagi. Bercengkrama lagi. Saudara enggak tahu saudara sekalian ya. Jadi itulah kesepian itu saudara sekalian. Nah, dari kesepian saya mengajak kita ganti topik ke arah kemandirian, independence. Ini kan sesuatu yang oleh orang-orang di sini Amerika ini kan sangat dibanggakan kan. Kalau anaknya sejak kecil bisa independen. Lihat ini anakku 3 bulan sudah bisa main iPhone atau iPad. Bener apa enggak? Mamanya sama emaknya gaptek. Ini gimana ya? Istri saya itu punya cellphone. Dia mau minta yang terbaru, yang tercanggih. Saya bilang enggak lah. Lu buat YouTube aja kok. Sama nelpon begitu. Tiap kali tanya ini yang mana ya? Gitu. Tapi sekarang ini bayi umur 3 bulan kasih iPad atau iPhone, diam saudara sekalian, tidak nangis lagi. Sendirian dia bisa berjam-jam. Ya kan? Mamanya tahu, anakku mandiri, independence. Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat bahwa independen itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak sehat. Independen itu dosa, apalagi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen adalah orang yang telah menerima anugerah Allah kan.
di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bayar mahal dan lunas. Dan kemudian Yohanes 1 ayat 12 mengatakan apa? Diadopsi menjadi anak-anak sah Allah. Saya mengatakan sepertinya kita ditato di telapak tangan Tuhan. Tato tidak bisa hilang loh ya. Iya kan? Ada sepasang orang yang sedang pacaran itu, wah begitu kesengsem pacaran, bisinya ditato, tato wajah pacaran. Ketika putus, saudara sekalian benci, nggak bisa dihapus. Bawa setrika, hilangin. Hilangnya itu jelek sekali, saudara sekalian ya. Itu kalau Tuhan sudah mengadopsi kita jadi anak, kita ditato. Relasi kita itu seumur hidup dengan Tuhan itu. Jadi tidak ada yang namanya total independence. Independence dari siapapun juga nggak ada. Kita adalah orang-orang yang dependent total kepada Tuhan. Ini perlu kita camkan, saudara sekalian. Kita camkan juga kepada anak dan cucu kita. Kepada anak kita kalau ngajar cucu-cucu kita. Beberapa orang yang saya kenal yang dulu belum punya cucu, minta didoakan, setelah punya cucu, kemudian jadi bingung, saudara sekalian. Karena apa? Karena anaknya mendidik cucunya menurut Google. Ada sekelompok, ini semua anak-anak Tuhan dulu, remaja, pemuda, didik anak-anaknya itu, yaitu cucunya itu pakai Google, saudara sekalian. Setiap jam sekali dan sebagainya, ngajarnya begini. Google itu kan intinya itu non-Christian, iya kan? Intinya Google itu adalah tidak kenal Tuhan, melawan Tuhan. Wah, yang didengungkan kan independensi. Nah, itu sesuatu hal yang melawan Tuhan. Jadi kemandirian itu adalah sebagai wujud ketidaktaatan dan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi jangan dituruti. Jadi kita sudah membicarakan dua hal ini yang tidak sehat. Nah, sekarang bagaimana pandangan Alkitab? Ketika kita memasuki tahun ini, kita perlu bergantung total kepada Allah. Dan mari saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur ke-8. Yang oleh para ahli disebut sebagai the antidote to total independence. Penangkal, anti racun untuk racun apa? Total independence total, kecenderungan manusia yang tidak baik itu. Jadi ini adalah satu deklarasi ketergantungan total kepada Allah. Mazmur 8 ditulis oleh Raja Daud. Kalau tadi saudara lihat Mazmur Daud menurut lagu Gitit. Jadi Mazmur ini dinyanyikan. Kemudian Gitit itu apa? Banyak yang tidak jauh kan jemaat. Apa ini? Kue apa yang namanya Gitit ini ya? Kok tidak pernah kita di gereja itu kalau potluck itu ada ibu-ibu yang membawa kue Gitit ini. Saudara, Gitit itu pemerasan anggur. Jadi Gitit itu bentuk dari pemerasan anggur dan Gitit itu adalah nama alat musik. Nah, waktu Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani, orang Yunani tidak mau pakai Gitit. Dia pakai kitara. Kemudian sampai di Spanyol menjadi apa? Gitar. Jadi Mazmur 8 adalah Mazmur yang dinyanyikan dengan alat petik, saudara sekalian. Ditulis oleh Raja Daud. Kemungkinan besar ditulis ketika Raja Daud itu sudah mapan. Sudah menjadi raja, kerajaan Israel bersatu, sudah menguasai dan sudah ditakuti oleh negara-negara yang lain. Kerajaan-kerajaan yang lain. Dan dia kemudian mengumpulkan Mazmur-mazmurnya itu. Yang kemungkinan waktu menulisnya, waktu dia jadi gembala domba. Malam-malam dia melihat cakrawala, langit yang biru, penuh bintang yang indah. Dan disitulah saudara sekalian, Daud ini langsung ingat siapa? Tuhan. Sang pencipta semuanya itu. Maka Mazmur 8 ini ditulis. Warren Wiersbe mengatakan Mazmur 8 ini berkaitan dengan kedaulatan, kemajestikan Allah.
di mana di dalamnya Daud memuji Allah. Tapi lebih daripada itu, di dalam Mazmur 8 ini, Daud melihat Allah, memahami Allah, menyadari siapa Allah, dan pada saat yang sama menyadari siapa dirinya dan relasinya dengan Tuhan. Kita perlu di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus tahu siapa Allah, siapa Tuhan Yesus itu, dan siapa kita. Dan relasi, karena saya katakan tadi kita diselamatkan, kita masuk di dalam satu relasi seumur hidup dengan Tuhan. Dan kita perlu menindaklanjuti dengan relasi. Bagaimana relasi kita dengan Dia. Nah, saudara sekalian, jadi total independensi kepada Allah adalah suatu sikap yang diajarkan, yang didorong oleh Alkitab. Khususnya Mazmur 8 ini. Nah, dari sini saya akan mengajak kita, mengapa? Ada 3 alasan mengapa Mazmur 8 ini disebut antidote to total independence. Penangkal independen total yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang tidak boleh anak kita atau cucu kita diajarin oleh Google atau oleh dunia ini untuk menjadi total independence. Karena itu tidak benar menurut Alkitab. Jadi yang pertama, saudara sekalian, ada 3 alasan. Yang pertama, karena Mazmur 8 ini menekankan kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Saudara sekalian, kalau kita melihat Mazmur 8 itu dimulai dan diakhiri dengan satu deklarasi. Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 8 ayat 2 dan ayat 10, terjemahan Inggris itu ayat 1 dan ayat 9. Karena judul Mazmur itu di dalam bahasa Inggris dimasukkan di dalam ayat pertama, kalau Indonesia itu dimasukkan terpisah. Dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Persis sama, Mazmur 8 ayat 2 dan ayat 10. Saudara sekalian, ketika kita membaca ini, pikirkan, pertanyakan mengapa ini penting. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tuhan yang pertama itu Yahweh. Yahweh itu Allah covenant, Allah yang mengikat perjanjian. Tapi Yahweh itu adalah nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena, ini penting karena kecenderungan manusia secara daging itu adalah independence. Tidak mau berada di bawah orang lain. Mau, ya kan, punya perusahaan kecil nggak apa-apa. Asal perusahaan sendiri, benar apa enggak? Punya gereja nggak apa-apa. Kecil nggak apa-apa, asal jadi gembala sendiri. Nggak ada yang lain. Kalau di tempat itu gerejanya gede, tapi ada 23 hamba Tuhan di sana. Macannya ada 23, singanya ada 1. Saudara sekalian. Nah, itu yang terjadi ketika manusia itu melihat dirinya sendiri. Nah, independen ini adalah gejala dari manusia yang menjadikan bukan Tuhan sebagai apa? Pusat hidupnya. Ingat Raja Nebukadnezar. Ini raja yang enggak sembarangan. Ini raja di raja. Ini rajanya Babylon yang pada waktu itu adalah superpower yang telah menghancurkan Asyur. Dan dia sudah menguasai banyak bangsa, negara, kerajaan. Suatu hari berdiri di atas kerajaannya, melihat ibu kotanya yang begitu besar. Jadi sombong. Siapa yang bangun semuanya ini? Sudah ingat itu? Di dalam Alkitab, ada cerita itu di dalam Daniel pasal yang keempat. Kemudian apa yang terjadi? Sama Tuhan dihukum. Iya kan? Gila. Jadi kayak binatang. Sampai akhirnya dikucilkan. Tidak boleh kumpul di tengah-tengah masyarakat yang beradab. Raja di raja. Sampai akhirnya dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai raja, segala raja. Dan dia dipulihkan lagi. Saudara sekalian. Jadi menekankan kedaulatan Allah dan pada saat yang sama Mazmur ini menunjukkan kepada kita, hey, jangan independence. Jangan itu dijadikan pola hidupmu.
Karena ketika manusia menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, ia akan menyadari bahwa independence itu cuma ilusi. Dan ini membawa kita, saudara sekalian, untuk apa? Untuk dekat sama Tuhan. Di Alkitab banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita. Yang paling terkenal kan Yohanes 15, ya kan? Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Intinya apa? Hai ranting, coba kamu tidak lekat pada pokok anggur, tidak ada relasi dengan sang pokok anggur, apa yang terjadi? Kamu akan kering, ya kan? Relasi dengan Tuhan. Jadi independen aja. Alkitab mengatakan you harus dependent. Dependent kepada apa? Dependent kepada Tuhan. Dependent kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Yang di dalam Mazmur ke-8 itu direnungkan oleh Daud. Dia melihat luar biasa Tuhan telah menciptakan aku. Memang aku tidak sepertinya sedahsyat gunung, ya kan? Sedahsyat bulan. Tapi hanya manusia yang diberi mandat budaya untuk menguasai alam semesta. Sampai dikatakan apa? Telah mengangkat hampir sama seperti Allah. Dan itulah yang membuat Daud itu makin menyadari kedaulatan Tuhan dan makin mendekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini perlu untuk kita lakukan ketika kita mulai menjalani tahun 2025 ini. Hidup kita di awal tahun ini harus dimulai dengan pengakuan bahwa Tuhan Engkau pencipta. Dan karena Engkau adalah pencipta, Engkau adalah penguasa tertinggi hidupku. Engkau adalah pemilik hidupku. Ketika kita menyadari ini, saudara sekalian, kita tidak lagi mengatakan, ini uang-uangku loh. Ini bisnisku loh. Ini rombong baksoku loh. Iya kan? Kalau kemampuannya masih bisa jadi penjual bakso yang bawa rombong. Aku mencapainya dengan keringatku sendiri. Wow, aktivis di gereja. Nggak boleh saudara sekalian. Kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Dan ini membuat tendensi meninggikan diri, menyombongkan diri itu akhirnya menjadi teratasi. Saudara sekalian, mari di dalam doa, pekerjaan, keputusan, dan setiap aspek kehidupan kita mengingat Tuhan. Kita melibatkan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat. Sebelum membuat keputusan, sebelum membuat rencana di tahun yang baru, ingat Tuhan apa enggak? Atau takut, aduh ini rencana kayaknya enggak cocok sama Tuhan. Dibuat dulu aja, nanti kalau sudah berhasil dibawa ke Tuhan, buka bedstone rumah, panggil pendetanya, stempel puji Tuhan, begitu ya. Kemudian menuntut Tuhan memberkati. Jangan saudara sekalian, jangan. Itu yang pertama saudara sekalian. Karena menekankan kedaulatan Allah. Kemudian yang kedua, mengapa Mazmur 8 ini penting? Karena mengungkapkan betapa kecil lemahnya manusia di hadapan Allah. Ayat 4:45 mengatakan demikian. Daud mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Wah, ada gerhana matahari ini seminggu lagi nih. Wah, banyak di antara kita yang kemudian mau lihat kan? Ya, enggak apa-apa, saya dorong juga begitu ya. Dengan alat atau mau dilihat di air gitu, enggak apa-apa. Tapi ingat, ketika melakukan itu harus seperti Daud. Kemudian menyadari yang buat itu Tuhan. Kemudian memuji, memuliakan Tuhan. Ada sesuatu berkat yang kita terima dari relasi kita dengan Tuhan itu. Tahu Tuhan, tahu siapa kita, dan tahu relasi antara Dia dengan kita itu. Saudara sekalian, ini penting. Self-independent, total independence sering muncul dari rasa percaya diri yang berkelebihan. Seolah-olah kita hebat. Karena itu kecenderungan kita sebagai manusia. Karena kita mau menjadi tuan di atas diri kita sendiri, bukan? Hawa jatuh, itu karena apa? Karena kalau metik buah kesemak itu atau buah durian itu, maka aku bisa menjadi seperti Allah. Kalau seperti Allah, tidak perlu dibawa Allah. Betul apa enggak? Kalau seperti Allah, tidak perlu disuruh-suruh. Yes kepada Tuhan. Karena sudah menjadi seperti Allah.
bisa merintah yang lain-lain, bisa melakukan apa saja. Saudara, ayat 4 dan 5 yang tadi saya baca ini menantang dan menentang gagasan bahwa kita ini yang terhebat segala-galanya. Justru ketika membaca ini, kita dibawa untuk menyadari, melihat diri kita. Bahwa diri kita ini adalah ciptaan yang tertinggi, tetapi tetap ciptaan. Bos besarnya adalah yang mencipta kita. Sehingga dengan demikian kita itu memiliki citra diri dan kepercayaan diri yang sehat. Yang selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Bukan total independence yang mengabaikan Tuhan. Allah tetap mengingat, Allah tetap memperhatikan kita yang kecil, yang seringkali berbuat kesalahan ini. Ini satu penghiburan kita memasuki tahun 2025 ini. Inilah yang harus mendorong kita memasuki tahun 2025 dengan memupuk dan meningkatkan rasa syukur di dalam kehidupan kita. Rasa syukur jangan kalau diberkati aja. Rasa syukur kalau diberkati itu di dalam bentuk ujian dan ujian iman yang akan makin membuat kita apa? Makin tumbuh dewasa, makin tegar di dalam kerohanian kita. Jadi ketika tahun 2025 datang menghadapi tantangan kehidupan, awal-awal kok sudah menghadapi yang semacam ini ya, dalam bisnis, dalam studi, dalam rumah tangga. Jangan kita kemudian menjadi tawar hati. Itu bagian dari Tuhan yang mengasihi kita. Untuk apa? Untuk mendidik kita. Untuk makin memperkokoh bangunan iman kerohanian kita. Untuk membuat kita tidak selalu dirundung rasa khawatir. Tapi kita bisa selalu menyerahkan kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara kamu. Tuhan Yesus juga mengundang. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi di tahun 2025 ini tetap berlaku. Allah tetap bilang serahkan kekhawatiranmu. Jangan terus dibelenggu oleh kekhawatiran yang membuat kita nggak bisa bersyukur. Memang akan ada keletihan, beban berat. Tapi aku sudah mengundang, datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu di tahun 2025 ini. Jadi itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, saudara sekalian. Karena Mazmur 8 memanggil kita untuk menjadikan Allah itu prioritas di dalam segala hal. Pusat hidup di dalam segala hal. Struktur Mazmur 8 itu melingkar. Dimulai dan diakhiri dengan pujian kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia harus memulai dan mengakhiri kehidupan dan membungkusnya dengan Tuhan. Tidak ada detik di mana kita itu bisa lepas dari Tuhan. Karena ketika detik kita lepas dari Tuhan, kita itu sangat lemah. Kita itu akan mudah jatuh ketika menjalani tahun 2025 ini. Orang yang total independen mengatakan sering yakin bahwa ia dapat mengontrol hidupnya. Namun Mazmur 8 Raja Daud mengatakan sebaliknya, tidak. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita. Kita begitu lemah, kita begitu terbatas. Benar apa enggak? 1 menit di depan bisa apa enggak? Bisa Pak, saya sudah tanya tukang guamnya, tukang ramal. Bahwa seminggu ke depan saya akan dapat powerball. Nanti saya akan sumbangkan sebagian untuk membangun gedung gereja ini lebih besar gitu. Loh kalau tukang guamnya itu tahu masa depan kenapa kok jadi tukang guamnya, ya kan? Yang sekali datang enggak tahu bayar berapa. Oh, enggak ada yang jawab ya. Berarti enggak ada yang tukang guamnya. Saudara sekalian, jadi ini penting sekali. Sebagai ciptaan, kita harus bergantung total kepada pencipta. Memusatkan hidup kita kepada dia. Memprioritaskan dia di dalam setiap kehidupan kita. Saya selalu mengajar jemaat saya itu. Kalau ada momen-momen khusus di dalam hidup,
ulang tahun, anniversary, kasih Tuhan itu penghormatan. Bukan membelikan Tuhan itu tiket EMC supaya Tuhan bisa nonton bioskop, tidak, saudara sekalian. Tapi apa? Dengan mengundang orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk merayakan. Di situ kalau ada kesaksian, kalau ada renungan, tanpa mereka merasa bahwa mereka itu dijebak, mereka bisa mendengarkan Injil Tuhan, bukan? Ada banyak hal yang kita itu bisa buka kesempatan. Saya punya grup jalan pagi. Dari grup jalan pagi itu kita saling diberkati, kita saling tolong. Ada yang lama tidak ke gereja, akhirnya bisa bergereja. Dan itu sungguh-sungguh hal yang positif. Saudara, inilah kita. Kita akan memasuki tahun 2025. Mazmur 8 mengajar kita untuk kita ingat Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jangan independen. Jadikan Tuhan itu pusat hidup. Libatkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan seperti Raja Nebukadnezar. Jangan seperti orang kaya yang bodoh. Yang merasa dia something dan merasa independen. Karena orang kaya yang bodoh uangnya banyak. Tuhan bilang malam ini kontrak hidupmu saya sudahi. Dan dia meninggalkan banyak barang bukan untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, Mazmur 8 adalah panggilan untuk hidup bergantung total kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan berada dalam situasi yang membahayakan dan menghancurkan hidup kita. Mengapa membiarkan diri mengalami hal yang semacam itu? Sebab itu mari jalani tahun 2025 gandengan sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Dalam nitty-gritty kehidupan kita. Jangan lupakan Dia. Lagi makan di medan kitchen. Jangan langsung dimakan. Waktu makannya datang, ya berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, melibatkan Tuhan itu ada banyak hal dalam hal-hal yang kecil. Saudara sekalian, kita sebentar akan sama-sama melakukan perjamuan kudus yang pertama di tahun 2025. Perjamuan kudus ini adalah reminder, constant reminder dari Tuhan. Bahwa aku telah menciptakan alam semesta ini dan kamu dengan begitu sempurna. Aku telah datang untuk menyelamatkan kamu. Aku telah menyediakan satu hidup kekal bukan hanya di sorga, tapi kehadiranku di sini yang memberkati. Dan biarlah perjamuan kudus ini membuat kita tersentak dan selalu ingat untuk bergantung total kepada Tuhan selama memasuki tahun 2025 ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara semua dan juga bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh pada minggu yang pertama di tahun 2025 ini merenungkan Mazmur 8, Mazmur Daud ini. Satu Mazmur kuno, tetapi isinya tidak kuno dan ketinggalan zaman. Satu Mazmur purba, tetapi tetap relevan sepanjang zaman. Terima kasih oleh karena pada pagi hari ini kami telah merenungkan dan diingatkannya. Minta tolong Tuhan supaya kami dimampukan menginternalisasikan dan melakukan kebenarannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bersama-sama. Kami mau sebagai individu, kami mau sebagai keluarga, kami mau sebagai jemaat melangkah memasuki tahun 2025 dengan bergantung total kepada Tuhan. Karena disitulah akan ada kekuatan pertolongan dan berkat-berkat sorgawi yang sejati dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan untuk melandasi perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Saudara sekalian, pada malam sebelum Tuhan Yesus dikhianati dan kemudian diserahkan, disalibkan, dia mengadakan makan malam bersama-sama dengan para muridnya. Dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur. Mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Saudara sekalian, perjamuan kudus ini terbuka untuk setiap kita yang telah percaya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang telah menebus kita dengan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Saudara, dipersilakan untuk bersekutu, berpartisipasi dalam perjamuan kudus ini. Amin. Saya undang petugas untuk. Iya, silakan. Kita akan menyanyikan lagu. Ya, petugas silakan. Kita akan menyanyikan satu lagu sebelum nanti roti dan anggur dibagikan. Raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. King of my life, I crown thee now, thy shall the glory be. Lest I forget thy throne crown brown, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary.
Mari kita masuk dalam doa. Silakan jemaat berdiri. Ya Tuhan, siapakah kami sehingga kami boleh layak untuk datang dan untuk menikmati perjamuan kudus ini. Tetapi inilah undangan Tuhan dan kami mohon supaya Engkau mengampuni kami, melayakkan kami, sehingga perjamuan kudus ini menjadi satu sakramen yang makin mendekatkan kami dengan Engkau, sehingga kami makin mencintai Engkau, semakin giat melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaat sekalian, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kita. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita, makanlah dengan iman. Amin. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Darah Kristus yang dicurahkan di atas bukit Golgota untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Minumlah dengan iman. Terima kasih Tuhan, karena kami dipersekutukan dengan Engkau dalam satu persekutuan yang kekal. Dan kami semua satu hari kelak akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan, kesukaan surga yang mulia. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Robi yang sudah membantu kami di sini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu respon kita, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari saya ajak semua untuk berdiri. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Savior, like a shepherd, lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy fold prepare. Blessed Jesus, Thou hast bought us, Thine we are. Blessed Jesus, Thou hast bought us, Thine we are. Jemaat sekalian, pulanglah. Jalani tahun 2025 yang baru ini dengan selalu bergantung total kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, kasih agape di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus menyertai kita di sini saat ini dan dimanapun kita berada sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita semua. Maranatha, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 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 Kebaktian selesai, silakan duduk mengucap syukur pada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.